Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak ustaz sekalian, apa kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi COVID-19. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan banyak dan kita dikategorikan sebagai umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi penduduk Indonesia mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Jadi sebagian besar penduduk negara agraris bekerja dalam hal budidaya tanaman pangan. Ya, hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan diperdagangkan. Jadi bisa saja kita tanaman pangan seperti mana yang kita konsumsi setiap harinya seperti jagung, seperti ubi-ubian, lalu bisa dengan gandum, beras, ya itu bisa saja kita tanam, kita budidayakan, lalu kita bisa konsumsi dan bisa juga diperdagangkan. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia, akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jenis serealia, lalu kacang-kacangan, dan yang ketiga adalah tanaman umbi-umbian. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari ketiga jenis materi tersebut. Tapi karena sehubungan waktu yang sangat singkat, maka kita akan bagi pembelajaran ini menjadi 3 pertemuan. Jadi dalam isi materi kita pada kesempatan kali ini ada yang poin A, bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang B, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Yang C, mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. D, rancangan pembuatan dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Lalu yang terakhir, membuat produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Mari kita lihat apa saja bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Sekarang kita lihat yang pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan rumput-rumputan atau Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan biji sebagai bahan pangan. Jadi serealia ini adalah sejenis tumbuhan yang dimana dia dalam bentuk golongan rumput-rumputan itu dibudidayakan, yang diambilnya itu adalah biji sebagai bahan pangan. Serealia merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Jadi serealia ini sudah menjadi komoditi utama yang dikonsumsi sebagian besar penduduk dunia atau masyarakat, baik itu di Indonesia atau di negara-negara lain. Itu merupakan sudah menjadi barang wajib yang harus dimiliki oleh setiap penduduk atau masyarakat atau orang banyak. Tanaman serealia antara lain padi, jagung, gandum, dan sorghum. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Sekarang perhatikan dan dengarkan keterangan dari Ustadz. Pertama kita lihat padi. Padi merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi penduduk Indonesia. Ya, hal ini mengingat bahwa padi merupakan tanaman pokok bagi sebagian besar penduduknya. Padi banyak ditanam di dataran rendah, menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Budidaya tanaman padi menghasilkan gabah. Gabah diselap kulitnya dan disosoh menjadi beras. Artinya disosoh ini adalah disemai dari kulit daripada padi tersebut, maka akan keluarlah yang namanya beras yang ada di dalam kulitnya itu. Beras dapat diolah menjadi berbagai jenis nasi seperti nasi uduk, nasi liwet, nasi timbel, dan nasi goreng. Selain itu, beras juga banyak ditumbuk halus menjadi tepung dan diolah menjadi berbagai makanan kecil. Jadi dari satu jenis padi ini bisa diolah berbagai macam makanan,
baik itu dalam makanan yang diolah maupun yang dihasilkan daripada beras itu sendiri dengan proses yang sangat panjang sehingga menjadi makanan yang enak dan bergizi. Lalu kita lihat gambar yang kedua, ada gambar jagung. Walaupun tidak seperti padi, jagung juga merupakan tanaman yang tidak asing lagi penduduk Indonesia karena merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk. Jadi ada sebagian penduduk di Indonesia ini yang makan jagung yang merupakan makanan utama atau makanan pokok yang dilakukannya. Tidak mengherankan apabila di berbagai tempat di dataran rendah khususnya banyak dijumpai tanaman jagung. Karena tanaman jagung ini sangat mudah kita tanam, kita budidayakan sehingga ya banyak sebagian orang atau masyarakat yang ingin menanam jagung karena kemudahan-kemudahan dalam pengolahan dan penanamannya serta pembudidayaannya. Biji jagung dilepas dari tongkolnya, kemudian dihancurkan menjadi berbentuk beras atau tepung, lalu ditanak menjadi nasi. Selain itu, banyak juga jagung dijadikan tepung yang dinamakan tepung maizena. Jadi tepung maizena yang digunakan oleh ibu-ibu atau dalam pengolahan kue atau panganan itu biasanya menggunakan tepung maizena yang merupakan asal mula daripada dari jagung itu sendiri. Ya. Lalu diolah menjadi berbagai jenis makanan kecil. Selain itu, biji jagung juga banyak dijual ke pabrik dan diolah menjadi produk non-pangan. Jadi mulai dari batangnya, kulitnya, dan daunnya itu semua yang ada pada jagung itu memiliki manfaat. Yang ketiga ada namanya gandum atau Triticum spp. Ya, tanaman gandum merupakan jenis tanaman serealia dan masuk ke dalam suku padi-padian yang kaya akan kandungan karbohidrat. Biji-bijian gandum tersebut kemudian diolah terlebih dahulu melalui proses penggilingan untuk menjadi tepung terigu. Jadi selanjutnya dari tepung terigu tersebut diolah menjadi roti, mie, pasta, kue, dan bahan dasar pembuatan makanan olahan. Semenjak tahun 2000, lalu di Indonesia telah dilakukan perintisan tanaman gandum di sejumlah daerah yang iklimnya dianggap cocok. Saat ini di beberapa daerah sudah secara konsisten melakukan budidaya tanaman gandum. Sayangnya produksi gandum di dalam negeri jauh lebih memadai, lebih bagus dibandingkan dibandingkan di negara kita Indonesia sendiri. Selanjutnya ada sorghum. Sorghum merupakan tanaman serealia yang mudah dibudidayakan. Sorghum dapat dikembangkan berbagai tanaman pangan sebagai pengganti padi dan jagung. Budidaya sorghum sebetulnya sudah lama dilakukan petani di Indonesia, namun bahan pangan ini kurang dikenal. Tanaman sorghum ini mempunyai keunggulan yang tidak kalah dengan tanaman serealia dari cara tanam yang mudah dan daya adaptasinya. Setelah dikeringkan dan dirontokkan, biji sorghum lalu digiling untuk menghilangkan kulitnya. Biji sorghum dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri, makanan, minuman, bahkan ternak, bahan baku alkohol, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Kacang-kacangan juga digunakan untuk bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Umumnya, kacang-kacangan didapatkan dari tanaman famili Fasaceae. Ya, jadi Fasaceae ini ya ini sejenis kacang-kacangan seperti dipanen muda ya, kayak kapri, buncis, dan edame tidak disebut sebagai kacang dalam definisi FAO. Kacang-kacangan mengandung jumlah besar serat pangan dengan satu cangkir kacang yang telah dimasak mengandung 9 sampai 13 gram serat. Kacang-kacangan juga mengandung protein, karbohidrat kompleks, folat, dan zat besi. Di siang hari daunnya akan menghadap ke arah matahari dan di malam hari daunnya tergulung. Yang termasuk tanaman kacang-kacang antara kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro pedang, kacang tunggak, kacang walnut, kacang pistachio, kacang pinus, kacang Brazil, dan kacang almond. Ya, ini merupakan contoh-contoh gambar kacang, yaitu kacang kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, koro pedang, kacang tunggak, kacang walnut, kacang pistachio, kacang pinus, kacang Brazil, kacang almond. Baik anak-anak Ustaz sekalian, barangkali materi kita sampai di situ dulu. Untuk keterangan selanjutnya mengenai kacang-kacangan akan Ustaz terangkan lebih lanjut, dan apa saja dan asalnya dari mana dan apa manfaat daripada kacang-kacangan tersebut akan Ustaz jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugas kita pada kali ini yaitu sebutkan sebutkan eh, daerah di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai apa? Dijadikan sebagai makanan pokok. Sekali lagi Ustaz, sebutkan tugasnya. Sebutkan daerah yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Itu saja tugas untuk pertama ini. Silakan boleh dikumpulkan secepat-cepatnya dan berakhir pada pertemuan berikutnya. Jadi Ustadz harap anda semua mengumpulkan tugasnya dengan baik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.